caranya anak suka belajar hafalan. Kali ini juga banyak banget yang ditanyakan. Karena satu, Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillah beralami sahabat Quran dimanapun berada. Alhamdulillah bertemu kembali dengan sahabat Quran yang penuh dengan kebahagiaan, keberkahan, yang sedang selalu berusaha untuk menghidupi istrinya ataupun anak-anaknya, ibunya, pokoknya keluarganya. Semoga Allah berikan limpahan keberkahan dan banyak rizkinya, amin. Nah, seperti biasa, Katia mau berbagi lagi dengan sahabat Qurani. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Subscribe dulu biar semangat. Nah, seperti biasa, sebelum dimulai, bismillah dulu. Nah, tapi ada pengumuman. Gaya banget ya bahasanya. Nah, nanti insya Allah di awal bulan Agustus ada pelatihan untuk guru sertifikasi metode VGA Tahfiz. Jadi untuk Anda yang sudah menunggu dari tahun kemarin, Masya Allah, untuk semua subscriber, para penonton yang selalu setia di channel ini, yang bagaimana sih cara mendapatkannya, membelinya di mana, bolehkah digunakan di sekolahnya, di rumah tahfiznya, di rumah dan sebagainya. Nah, wajib ikuti di sertifikasi atau pelatihan guru metode VGA Tahfiz. Oke, Agustus ya. Patangin terus channel video YouTube Katia, atau bisa di IG Quran School Kuningan, atau di IG Katia Fadila untuk informasi selanjutnya. Ditunggu ya. Oke, tunggu. Alhamdulillah. Pembukaan sudah, pengumuman luar biasa cetar sudah. Sekarang waktunya Katia mau berbagi untuk sahabat Quran dimanapun berada. Nah, kali ini berbaginya tentang banyak banget yang bertanya ini dan diulang-ulang terus ya, Masya Allah. Jadi Katia, anak saya tuh ini usianya aja udah kecil gitu ya. Usianya masih kecil, itu di bawah 5 tahun. Jadi bagaimana sih caranya agar hati ini lebih damai ya teman-teman, lebih damai, lebih bisa memahami diri sendiri, berdamai, memahami diri sendiri, mengetahui gitu ya. Jadi untuk usia 5,5 tahun, 5 tahun, di bawah 5 tahun ini banyak juga yang di bawah 5 tahun ini banyak banget. Memang belum bisa untuk konsentrasi yang banyak, dan Katia sudah banyak membahas ini ya gitu ya, sudah banyak membahas ini. Jadi bagaimana caranya anak kita senang dengan hafalan, anak kita suka dengan hafalan. Jadi banyak banget nih para subscriber yang nanya, anak saya 4 tahun itu belum bisa ini, belum bisa itu. Ya iya tuh, dia masih 4 tahun. Katia, anak saya ya. Jadi ada anak-anak usia yang belum 5 tahun katanya, Katia anak saya belum bisa ini, belum bisa itu. Katia pusing banget, anak saya baru berapa menit langsung kabur. Nah, kalau kita tidak memahami diri sendiri, memahami karakter anak, psikolog anak, yang ada kita uring-uringan dengan diri sendiri, marah dengan diri sendiri, kemudian kesal dengan diri sendiri, yang ujung-ujungnya juga menghakimi anak, mengejudge anak, memarahi anak gitu ya. Oke, nanti Katia bahas sekarang bagaimana caranya dulu, bagaimana caranya agar anak suka dengan pelajaran hafalan. Jadi anak aja biasanya katanya dengar hafal aja udah anak udah enggak. Kalau diajak nyanyi kan langsung seneng ya. Nanti Katia bahas deh yang itu, bahas dengan rinci. Sekarang Katia akan ngasih tips bagaimana caranya anak suka belajar hafalan. Kali ini juga banyak banget yang ditanyakan. Karena satu, Katia, bagaimana sih anak saya suka banget dengan hafalan. Ini mah dikit-dikit buka Qurannya harus disimpan. Ya, Quran aja udah harus disimpan. Ibunya tilawah aja harus disimpan. Kedua pengennya main. Ketiga pengennya nyanyi gitu ya. Gitu. Oke. Sebenarnya ini bisa dilakukan dengan cara-cara yang sederhana. Agar nanti ketika kita hafalan itu tidak membuat anak tuh seperti musuh. Ngelihat buka Quran musuh. Ngelihat VGA Tahfiz musuh. Jadi harus yang menyenangkan. Mungkin banyak sekali ya metode sekarang, apalagi yang paling praktisnya, tapi praktis juga perlu modal. Salah satunya dengan yang sekarang boneka-boneka itu ya,
boneka Hafiz dan Hafizah itu kan menyenangkan ya. Menyenangkan itu perlu modal bagi orang tua yang memang tidak menggunakan boneka Hafiz dan Hafizah dan tidak ada modalnya. Nah, teman-teman bisa dengan sesuatu yang menyenangkan. Ini juga udah banyak dibahas sama Katia, banyak. Kalau nggak salah di sebelumnya juga pernah dibahas. Agar anak menyukai hafalan, mau diajak hafalan, pastinya pembukaan pada saat belajar dan ini tuh harus menyenangkan. Jadi jangan sampai ketika anak belajar sambil makan atau hafalan sambil makan dimarahin, sambil guling-guling dimarahin. Jadi awalannya kita ajak bermain dulu, sahabat Quran, ajak bermain dulu. Kemudian ketika anak-anak yang usianya masih kecil, Bunda, jangan harus yang totok gitu, harus pakai ini dulu. Pada saat itu anaknya belum mood ya, belum mau. Bagi yang belum bisa diarahkannya sudah bereskan boleh gitu. Jadi kan bukan musuh. Kalau mau gitu harus pakai kudung, pakai mukena aja harus gini-gini. Belajar dulu sedikit demi sedikit ya. Jadi Bunda itu mau belajar tentang apa dulu, tentang Quran kan, tentang hafalan. Jadi harus sedikit demi sedikit. Jadi jangan sampai pelajaran Quran ditambah dengan pelajaran berjilbab gitu. Ngalir dulu aja, dan anaknya belum ini kan, belum paham, gak apa-apa sedikit demi sedikit gitu. Jadi kalau oke, nanti pakai bajunya dulu aja yang panjang gitu ya. Gimana caranya menyenangkan anak-anak ya. Jadi ketika belajar juga harus menyenangkan dan juga diajak bermain ya. Makanya ketika pada saat hafalannya itu dia senang karena diajak bermain. Jangan serius yang buku. Nah, cepetan ini, sebentar aja aduh. Nah, coba ini huruf bahkan yang lucu aja, yang lucu. Kalau saya anak begitu sebenarnya. Nah, awalnya harus menyenangkan. Jadi ada pertama tuh harus hal-hal yang menyenangkan. Tidak boleh ini, itu gak boleh ini, gak boleh itu. Dan kedua, pada saat intinya juga belajarnya juga jangan kebanyakan, jangan banyak banget jamnya, waktunya jangan terlalu banyak. Kemudian yang sering saya sebutkan, pada saat inti pakai peraga, pakai alat bantu, boleh dengan buku, kertas dan sebagainya. Dan yang ketiga, pakailah pola-pola yang mendongeng, bercerita. Dan akhirnya yang keempat, di penutupan, artinya yang penutupan, pembukaan, inti dan penutupan, ini yang penutupan penting banget. Itu harus kasih reward, selain pelukan, tepuk, tos, kasih sesuatu. Nanti bikin popcorn, siapa yang mau popcorn kayak udah ngaji, dan terus seperti itu. Dan waktunya harus sama. Kalau dia ngajinya sore terus, jadi dia akan habit terbiasa bahwa sore itu aku ngaji. Jadi tiba-tiba besok pagi, besok siang, kecuali anak-anak yang mood-moodan, ibu tahu kapan moodnya. Ya kalau ibunya taunya moodnya pagi-pagi, gitu ya. Kecuali memang ibu-ibu yang seminggu ini tidak ngaji sesuai dengan jadwal, itu tahu ibu ini anak tuh lagi moodnya hari ini, boleh. Itu hanya sebagai badal atau sebagai pengganti. Oke? Nah, itu saja sahabat kami berada. Jadi pembukaannya juga menyenangkan, tidak menakutkan. Jangan lama-lama belajarnya, pakai peraga, art dan sebagainya. Jangan suka di ini gak boleh, itu gak boleh, karena sekarang kita lagi ngajar untuk kebiasaan dulu, kebaikan ya. Kemudian penutupannya juga harus kasih reward dan menyenangkan, makanan dan sebagainya. Itu saja sahabat kami berada, semoga selalu bermanfaat dunia akhirat, dan teman-teman juga sukses dunia akhirat. Dan terima kasih like, share, dan subscribe-nya. Jangan lupa follow IG dan ikuti pelatihan VG Hafiz. Itu saja, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran.